menjadi negara kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang muridnya paling banyak mengalami perundungan dengan jumlah korban sebesar 41,1%. Melihat jumlah banyaknya korban, tentu hal ini menjadi hal yang sangat serius dan perlu untuk mendapat perhatian dari semua pihak. Tak hanya dari para pendidik atau orang tua saja, namun kita pun para khalayak umum harus ikut serta dan andil dalam mengantisipasi adanya perilaku bullying ini. Nah, sebagai orang yang harus ikut andil dalam mengatasi kasus bullying, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dan mencegah bullying ini terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tadi, silahkan simak video berikut sampai habis. Halo para siswa dan para peserta didik, serta semua orang yang memerlukan informasi ini. Salam hangat dari saya, Dea Christine, mahasiswa bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan layanan informasi terkait kasus yang sedang marak-maraknya, yaitu kasus bullying. Bullying merupakan kasus yang sangat berbahaya dan mengganggu dalam dunia pendidikan. Tak bisa dipungkiri, bullying terjadi pada setiap level pendidikan, baik dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Lantas, apa sih bullying itu? Menurut Rugby pada tahun 2005, dia merumuskan bahwa bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti atau menyerang, baik secara fisik, psikologis, sosial maupun verbal. Hasrat ini ditunjukkan dalam aksi yang menyebabkan seseorang menderita. Biasanya, bullying dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya lebih kuat dan tidak bertanggung jawab. Serta bullying ini dilakukan secara berulang-ulang dan dalam melakukannya ada perasaan senang yang ditimbulkan. Nah, bullying ini tentu sangat berbahaya dan berdampak berat bagi korban. Korban bisa saja mengalami depresi, cemas, atau trauma yang berlebihan sehingga menimbulkan adanya rasa ingin mengakhiri hidupnya. Lantas, bagaimana jika diri kita sendiri yang mengalami bullying? Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menceritakan kasus atau kejadian yang kita alami kepada orang-orang yang kita percayai, baik kepada orang tua, guru, ataupun konselor. Jangan takut untuk bercerita kepada orang-orang yang kamu percaya untuk membantumu dalam mengatasi kasus ini dan keluar dari kasus yang kamu alami. Bagaimana jika kita melihat peristiwa bullying secara langsung? Kamu jangan hanya diam. Kamu bisa mengambil tindakan dengan memperingatkan pelaku yang sedang melakukan bullying dengan mengatakan bahwa hal itu tidak benar dan tidak pantas untuk dilakukan. Namun, jika kamu takut untuk mengatakannya, kamu bisa segera melaporkan peristiwa bullying tersebut kepada orang-orang yang dapat membantu seperti guru ataupun konselor. Kemudian, bagaimana cara kita untuk memberi dukungan kepada orang yang terkena bullying? Nah, kita bisa memberikan dukungan secara emosional, yaitu dengan memperhatikan mereka dan mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Dengan begitu, mereka akan merasa sangat didukung oleh kita dan mereka merasa memiliki penguatan untuk melanjutkan hidup. Ingatlah bahwa semua orang memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman. Bullying merupakan masalah yang harus mendapat perhatian kita semua. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih telah berpartisipasi dalam layanan informasi kali ini. Harapan saya setelah kalian semua mendengarkan informasi yang saya paparkan, kalian bisa lebih paham dan lebih memahami bagaimana cara mengatasi kasus bullying, serta ikut andil bagian dalam upaya mengatasi kasus bullying. Mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Sekian dari saya, salam konselor.